Aduh, jangan-jangan yang lainnya mengira kok lama belum selesai. Kalau lama belum selesai belajar, ketiduran. Udah 3 kali, Miss. Maksudnya? Ketiduran? Iya, saya ngerti. Kalau udah belajar malam, capek kan? Udah kerja seharian. I know. It's okay. Kan ini ada rekamannya juga. In case mau... Kalau menurut saya sih fleksibel aja ya. Misalnya nggak bisa masuk kelas, ya nggak usah masuk. Kalau kalau mau ini bedanya partisipasi ikut kelas online dengan enggak kan. Kalau di kelas online kalian bisa mengeluarkan pendapat kalian. Kalau ada yang enggak jelas bisa ditanyakan. Kalau ada yang aneh atau ada yang apa, bisa interaksi dengan saya dan dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau nggak masuk kelas ya nggak bisa gitu kan. Tapi kalau kalau seandainya tujuannya belajar, nggak masuk kelas ya dicek videonya aja juga nggak apa-apa kayak gitu. Intinya intinya belajar aja lah gitu, nggak harus, saya mah nggak kayak guru SMA lah ya, maksudnya tuh kalian kan bukan anak yang di bawah 17 tahun lagi gitu loh. Kalau di SMA tuh kenapa ibu gurunya strict banget, karena anak itu, ya itu bedanya. Kalau kalau ibu guru pas anak-anak masih SD SMP SMA kan dipaksa, soal mereka nggak punya kesadaran. Nah kalau misalnya kayak kalian kan, untuk ikut paket C ini aja itu karena kalian punya kesadaran kan. Jadi saya mah nggak perlu bilang ya harus masuk kelas, kalau nggak masuk kelas nih, no. Cuma ya partisipasi kayak diskusi itu ada nilainya kayak gitu. Tapi in case nggak ada juga ya nggak apa-apa. Artinya partisipasi itu nilai plus gitu ya. Dari situlah saya mengambil nilai juga kayak gitu. So enjoy studying. Saya wah, menghilang lagi yang satunya. Menjadi satu kenangan yang tersimpan. Wih. Kita mulai aja yuk, biar nggak kemalaman nanti selesainya. Oh ya, kemarin kan masih ingat kan kita minggu lalu belajar chapter baru, maksudnya bab baru, bab 3 tentang interaksi sosial. Nah, kemarin kita udah belajar yang bagian pertamanya. Apa yang bagian pertamanya? Ada masih ingat nggak? Tentang tindakan sosial ya. Kita mengenal dulu interaksi sosial itu apa gitu kan. Minggu lalu kita mengenal interaksi sosial itu apa. Terus tuh di sana kita juga ternyata interaksi itu berasal dari kata inter dan aksi. Aksi itu bahasa Indonesianya apa? Tindakan. Nah, kita juga belajar tindakan-tindakan sosial, jenis-jenis bentuk-bentuk tindakan sosial. Terus tuh syarat-syarat interaksi, terus tuh ya kayak gitu, dan bentuk-bentuk interaksi. Belum,
minggu sekarang kita baru belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke. Seperti biasa, di buku paket kalian ini kan akan dibahas konsep ya, konsep interaksi sosial. Akhirnya apa? Konsep sosiologi gitu ya. Dalam hal ini konsep tentang interaksi sosial. Dan seperti biasa, kita akan memahami konsep ini dengan konteks. Artinya apa? Teori-teori yang ada di buku ini akan kita cerna, akan kita pahami melalui contoh-contoh dalam kehidupan nyata, gitu ya. Nah, nanti kalian seperti biasa bebas berpendapat gitu ya, ngasih contoh. Kan apa ya? Kadang-kadang contoh yang saya mau kasih tuh mungkin kurang relevan, atau mungkin kalian lebih paham keadaan kalian untuk memberikan contohnya apa gitu kan ya. Jadi kita seperti biasa kayak gitu lagi. Yuk mulai bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, jadi pada ya udah 6. Pada dasarnya bentuk interaksi sosial itu ada 2 macam. Yang pertama asosiatif, yang kedua disosiatif. Aduh susah banget Miss istilahnya. Iya, gak apa-apa. Intinya kalian paham aja asosiatif itu apa, disosiatif itu apa. Kalau misalnya cara mudahnya gini, asosiatif itu kalian pernah dengar kata asosiasi nggak? Kayak Asosiasi Pelajar Indonesia, Asosiasi Pedagang Indonesia, Asosiasi Nelayan Indonesia. Asosiasi artinya apa? Kerjasama, kelompok, kayak gitu kan ya. Kayak gitu kan, artinya asosiasi itu organisasi. Asosiasi itu organisasi. Apa ciri-ciri suatu organisasi? Ciri-ciri suatu organisasi adalah ketika masing-masing individunya mempunyai tujuan yang sama, iya kan? Misalnya asosiasi pelajar paket kesetaraan Taiwan, kayak gitu. Siapa aja anggota asosiasi itu? Anggotanya adalah setiap individu yang mempunyai kepentingan belajar paket kesetaraan. Tujuannya sama-sama mau belajar. Tujuannya sama, mau sama-sama cari ilmu. Tujuannya sama-sama memanfaatkan kesempatan untuk yang lebih baik. Ya, karena mempunyai tujuan yang sama, misi dan yang sama dan itulah maka disebut sebagai interaksi dalam bentuk asosiatif, asosiasi. Sifatnya asosiatif, sifatnya bersama gitu ya, kan tujuannya sama jelas. Nah, dari misalnya contoh KPC ini gitu ya. Jadi masing-masing dari kalian tuh saling membantu kayak gitu. Kayak gitu kan. Nah, istilahnya kalau arus sungai itu sejalan semuanya gitu ya. Nah, itu bentuk yang pertama, asosiatif. Bentuk yang kedua, disosiatif. Kalau dis itu artinya tidak sosiatif. Jadi kebalikannya gitu kan. Kalau A itu kan satu, agama kayak gitu. Kenapa disebut agama? A itu satu, gama itu Tuhan, kayak gitu ya. Terus tuh salah ding. A itu tidak, gama itu apa? Apa sih agama? Lupa. Agama tuh A1, gama Tuhan gak sih? Aduh, gak jadi deh kasih contoh itu, saya gak yakin saya benar. Ya kalau asosiasi itu A itu asosiasi, jadi satu tujuan gitu ya. Kalau dis itu enggak. Kayak
dis apa ya, pokok dislike, dislike gitu kan ya, artinya tidak. Asosiatif bersama, tidak bersama. Kalau asosiatif satu tujuan, kalau disosiatif mungkin beda tujuan, mungkin bertentangan, mungkin bersaing. Wih, kamu udah dicas? Kok itu ya? Yang tersimpan. Oke. Nah, disosiatif ini yang tidak sejalan tadi. Contohnya kayak persaingan gitu. Di KPC ini sendiri, maksudnya kayak misalnya contoh KPC lagi ya, itu juga bisa terjadi disosiatif, terjadi persaingan. Misalnya antara Tia dan Kuswanti, walaupun satu tujuan, cuma bersaing untuk mencari nilai terbaik misalnya kayak gitu, atau apakah gitu kan ya. Oke, anyway, jadi intinya interaksi itu ada dua, yang satu yang sejalan atau asosiatif, yang satu yang bertentangan atau disosiatif. Nah, berikutnya proses kita setelah kita tahu ada dua bentuk interaksi sosial, kita lihat proses-proses interaksi sosial itu kan ya. Yang proses yang asosiatif itu bentuk yang pertama tadi kerjasama gitu kan ya. Nah, kayak kalian bisa lihat di gambar nih, kalau zaman dulu mah orang di kampung bikin rumah kerjasama. Sekarang siapa mau yang kerjasama, suruh tukang gitu kan ya. Saya nggak tahu, mungkin di kampung mana gitu masih ada yang pakai kerjasama. Tapi I don't know. I think recent life, it gonna be very seldom to people to build the house together to help other. Maybe they gonna help, but mungkin hanya harganya diturunin gitu aja. Kalau zaman dulu kan benar-benar dibantu gitu, seorangnya sama-sama bangun rumah. Kalau saya lebih suka kasih bentuk kerjasamanya kayak di paket kalian lah. Kayak di asosiasi paket kesetaraan ini. Misalnya saya ngasih tugas, kalian pergi kemana misalnya? Kalian pergi mengunjungi rumah yatim piatu dan kalian wawancarai anak-anak yatim piatu, misalnya kayak gitu tugas saya. Kerjakan secara kelompok. Nah, kalian sama-sama gitu kan, tujuannya sama biar sama-sama dapat nilai. Kayak gitu, itu contoh kerjasama. Gotong royong masih ada di kampung saya, Miss. Oh, aduh, saya nggak punya kampung. Saya tuh pengen pulang kampung, tapi lupa kampungnya halaman berapa. Susah emang. Oke, yuk. Bentuk kerjasama itu sendiri. Emang kamu ada halamannya? Kalau ada halaman berapa? Yuk, lanjut yuk. Jangan suruh saya ngelantur lah, nanti saya jual obat nanti di sini. Ya, oke. Kerjasama itu sendiri ada macamnya gitu ya, ada jenis-jenisnya, ada kerjasama spontan. Contohnya apa kerjasama spontan? Ada yang mau kasih contoh nggak kerjasama spontan? Idea. Maksudnya? Saya buka mikrofonnya ya, Nining ya.
Murid saya udah 10. Aduh, lama kali mic-nya Ninding nih terbuka. Halo. Iya, Ninding tadi bilang idea. Contohnya apa? Kerja sama idea itu maksudnya gimana? Hmm? I- Mana tadi ketelinsut idenya ya? Contohnya misalnya ngerjain PR sama-sama, terus ngeluarkan idenya spontan kayak gitu maksudnya. Saya udah tebak. Em, ya bisa jadi kayak gitu. Tapi kerjasamanya sendiri misalnya kayak nanti kita kerjasama ya. Oh ya, janjian jam 10. Itu nggak spontan ya. Itu nggak spontan. Tapi ketika berkumpul, ya kalau kamu maksud kumpul terus tuh, ayo kita kerjain. Oh ya, saya punya ide gini gini gini. Mungkin gitu. Aha. Tapi saya lebih hmm, siapa lagi tuh? Oh ya, tadi gitu ya idenya ya. Iya, makasih ya Nining ya. Ngangkat barang, Miss. Gitu kan ya. Ngangkat barang. eh Membantu orang kecelakaan. Ya, saya lebih senang idenya. Sorry ya. Saya preference. Saya lebih senang idenya Andayani. Iya, kayak orang kecelakaan di jalan. Itu kan benar-benar spontan gitu ya. Kita lagi mengendarai, nengok orang tabrakan, pum. Orang sekitar itu langsung ngumpul, langsung telepon ambulan, langsung minggirin kendaraannya, langsung apa namanya tuh, ada yang nelpon polisi, ada yang apa kayak gitu. Itu ya contoh kerjasama spontan gitu ya pas kecelakaan gitu. Atau ada contoh lainnya? Ada yang lainnya? Angkat barang juga saya setuju. Misalnya ada kebakaran gitu ya. Ada kebakaran di kompleks, terus tuh eh, orang-orang gotong royong ngangkat-ngangkat barang dari rumah-rumah ngeluarin gitu, menyelamatkan barang-barangnya kayak gitu. Angkat barang dalam konteks kebakaran gitu ya. Oke. Terus tuh, oke, udah 2 ya contohnya. Kalian bisa pikirkan lagi. Kita lanjut lagi yuk. Itu bentuk pertama, kerjasama spontan. Nah, bentuk yang kedua ada yang namanya kerjasama langsung. Kerjasama langsung itu bagaimana? Kerjasama langsung adalah kerjasama sebagai hasil dari perintah atasan ke bawahan. Apa contohnya? Saya nggak mau ambil yang di buku ya. Misalnya contohnya gimana? Pak Bos nyuruh nyuci mobil, Miss. Good, very good. Iya, itu berarti kerjasama antara kamu dengan bosmu kan ya. Disuruh ambilkan barang punya atasan. Iya, Pak Bos suruh nyuci mobil kayak gitu. Disuruh jagain ama kayak gitu. Itu bentuk kerjasama antara nenek minta dipijitin. Iya, itu kerjasama antara nenek dengan kamu. Artinya
nenek punya wewenang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak mau kan nggak terjadi kerjasama itu kan, kayak gitu. Nah, tapi biasanya mau karena ini bentuk kerjasama langsung kayak gitu. Oke, banyak ya contohnya ya. Misalnya saya ngasih tugas ke kalian. Ayo kerjakan latihan halaman ini. Itu kerjasama langsung juga. Kerjasama langsung akan terjadi kalau perintah dari saya dijalani oleh kalian. Misalnya kayak gitu. Kalau nggak dijalani, nggak berjalan kerjasamanya gitu. Pak RT ngajak bersihin kampung, Miss. Ya, itu juga bisa. Pak RT gitu kan ya. Oke, banyak ya bentuk kerjasama langsung dari atasan ke bawahan. Yang selanjutnya adalah kerjasama kontrak. Apa itu kerjasama kontrak? Kerjasama kontrak adalah kerjasama atas dasar dan syarat-syarat tertentu. Nah, kalian familiar lah ya dengan kerjasama kontrak. Apa contohnya? Ya, benar. Kalian sebagai TKW, itu ada kontraknya. Kalian kerja 3 tahun ya, kontrak TKI di ABK misalnya. Tugas kontrak mandiri. Saya nggak paham tugas kontrak mandiri itu yang ada di paket itu ya. Asik, murid saya ada 11. Apa namanya? Kalau nikah kontrak. Kalian mau tahu nggak? Ini yang saya suka ngajar sosiologi ke kalian. Hiburan. Hal-hal yang nggak ada di pikiran saya tuh tiba-tiba ada. Itu juga kerjasama. Kalau misalnya yang satunya nggak mau, nggak jalan. Ya itu bisa juga gitu loh. Nikah kontrak gitu kan. Ada syaratnya. Syaratnya saya akan menjalani kewajiban saya sebagai istri jika uang bulanannya 30.000 NT per bulan. Itu buat saya belanja aja, di luar belanja rumah kayak gitu. That's contract, you know. Contract. Saya gak suka lebih bilang kontrak gitu ya. Apa lagi? Ya kayak kontrak belajar, kayak tugas mandiri mungkin bisa ya, kontrak belajar di KPC juga, terus tuh kontrak kerja TKW, kawin kontrak gitu. Kalian ini ada aja tapi seru juga. Yuk, itu kontrak ya. Bagaimana dengan kerjasama tradisional? Bentuk yang keempat, kerjasama tradisional. Kerjasama tradisional adalah kerjasama sebagai kerjasama tradisional itu kerjasama dalam unsur-unsur sistem sosial. Apa pertanyaan kamu? Tunggu dulu. Miss, suami istri belum mau punya anak, alias ditunda dulu. Gimana ya? Itu. Yes, itu bisa juga kok. Astagfirullahaladzim. Ya, bikin anak tuh kerjasama loh. Tapi kalau suami istrinya udah perjanjian gitu ya, suami istrinya bilang, Mas, aku masih mau berkarir dulu. Kita punya anaknya 3 tahun lagi kayak gitu. Itu ada syaratnya. Nah, terus suaminya bilang, oh boleh deh kayak gitu. Boleh syaratnya. Syaratnya apa misalnya kayak gitu. Atau misalnya ya dalam rumah tangga juga bisa kok kayak gitu. Artinya kerjasama kontrak tuh nggak harus yang resmi gitu ya. Yang kesepakatannya deal gitu kan ya. Ya nggak harus kayak kontrak kerja yang ada suratnya kayak gitu. Bisa jadi kontrak informal kayak suami istri kayak gitu. Misalnya suaminya bilang, Dek, kamu berhenti aja kerja kayak gitu. Lah kenapa? Kan sayang aku sekolah tinggi-tinggi. Suaminya bilang,
kamu jaga anak aja kayak gitu misalnya. Terus istrinya bilang, oke, tapi apa syarat-syaratnya kayak gitu. Ya, that's great idea. What the heck? Oke, yuk yang keempat lagi yuk, kerjasama tradisional. Iya, melek denger saya ngakak. Dasar kalian. Kerjasama tradisional, ya, kerjasama yang melibatkan unsur-unsur dari sistem sosial. Contohnya apa? Yang melibatkan sistem sosial. Sistem sosial tuh seperti apa sih? Sistem sosial tuh misalnya kayak akikah, kerja bakti. Iya, kerja bakti itu contohnya gitu ya. Kalau akikah, I'm not so sure. Tapi bisa jadi akikah. Artinya apa? Ketika misalnya saya yang punya hajatan akikah gitu kan ya. Saya mau akikah. Memang saya yang mengeluarkan bahan yang apa. Tapi yang masak, yang apa gitu. Kan nggak pernah dikasih duit gitu istilahnya gitu kan ya. Artinya oke, dikasih atau nggak dikasih duit is no problem. Tapi itu melibatkan tetangga, saudara-saudara, relatif kayak gitu kan ya. Ya, ya, that's bentuknya. Ya, kerjasama, ya tahlilan, pengajian, kayak gitu. Tradisional gitu kan ya. Iya. Kenapa? Kenapa masih disebut kerjasama pengajian? Ya kerjasama dong. Kalau misalnya yang datang cuma satu, enggak mesti ke agama. Misalnya eh, kerja bakti membersihkan selokan, itu juga kerjasama tradisional kayak gitu. Kalau arisan juga karena misalnya arisan ibu-ibu atau arisan bapak-bapak gitu kan ya. Sekelompok ibu-ibu atau sekelompok bapak-bapak adalah sistem sosial masyarakat kayak gitu. Itu juga bentuknya tradisional. Ya. Artinya tradisional itu apa sih? Yang sifatnya tradisi, yang sifatnya kebiasaan. Arisan, pengajian, akikah, tahlilan, bersihin selokan. Itu kan tempat sifatnya tradisi gitu ya, kebiasaan. Kok imunisasi toh ya? Imunisasi, I don't know. Wait. Arisan berondong dasar. Kalau imunisasi itu, oh iya, itu bisa juga. Soalnya kayak saya baru ingat, sorry. Saya baru ingat waktu saya KKN di ini dulu di Jogja dulu tuh pas KKN ada posyandu kampung. Posyandu kampung memang ada perawat atau bidan datang dari rumah sakit. Tapi nanti tuh masyarakat kampung tuh terlibat kayak gitu ya. Misalnya ibu-ibu PKK-nya itu nimbang kayak gitu, nimbang bayi, ngukur tinggi badan balita-balita itu, nyatat buku KMS-nya. Ya, jadi imunisasi juga bisa. Tapi mungkin bukan melakukan imunisasinya, mungkin dalam bentuk posyandu gitu ya, pusat pelayanan terpadu. Ya, saya juga dulu ingat ditanya, pakai alat kontrasepsi apa kayak gitu. Terus tuh anaknya umur berapa kayak gitu-gitu. Iya, pas KKN dulu. Oke, um, lanjut yuk. Itu tadi kerjasama, ya kan? Bentuk-bentuk tadi kita baru membahas bentuk interaksi yang sifatnya asosiatif. Yang pertama adalah kerjasama. Bentuk interaksi yang sifatnya asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi adalah proses, itu berasal dari kata accommodate. Jadi itu kayak proses saling menyesuaikan antara dua pihak.
misalnya gini, misalnya saya, misalnya apa ya? Oh, misalnya kayak kalian aja, tenaga kerja yang mengasuh kakek-kakek sama majikannya. Di sini nih terjadi kayak apa ya? Di situ terjadi akomodasi. Akomodasi itu artinya apa? Misalnya gini, si kakeknya sebenarnya nggak apa ya? Dikit ya, matiin aja apa ya? Oh, nggak enak ngelihatnya. Saya matiin lampu dulu ya. Apa tadi kata saya tuh? Ya misalnya antara majikan sama yang kerja gitu kan ya. Mungkin ada kepentingan pekerja yang sama sekali nggak ada urusannya sama majikan gitu. Misalnya boleh sholat gitu, majikannya kan nggak ada yang sholat misalnya. Nah, ketika kalian diperbolehkan sholat, artinya apa? Artinya kepentingan kalian diakomodasikan oleh majikan, kayak gitu. Itu contohnya ya, akomodasi. Jadi ya gitulah. Akomodasi itu berasal dari kata ya berpuasa misalnya, majikan nggak puasa gitu kan ya, artinya apa, semula kalian nggak makan babi misalnya kayak gitu. Terus ketika majikan kalian mengakomodasi kepentingan kalian nggak makan babi, itulah bentuk kerjasama gitu loh. Jadi dia paham, oh dia nggak makan babi, jadi aku nggak itu, kayak gitu. Izin libur ya juga bisa, karena majikan kan maunya kalian kerja terus, tapi sedangkan kalian perlu libur gitu kan ya. Nah, terus ketika majikan memberikan kayak gitu, itu namanya mengakomodasi kepentingan kayak gitu. Oke? Mereka nggak makan daging sapi, tapi kita diperbolehkan makan. Oh ya, itu juga bentuknya ya. Itu secara umumnya ya. Nah, kita lihat dulu, akomodasi itu luas sekali. Akomodasi itu masih ada bentuk-bentuknya lagi gitu ya, cabang-cabangnya lagi. Bentuk yang pertama adalah coercion, koersi ya. Kenapa sih harus pakai sion? Ya, coercion. Coercion itu apa? Coercion itu adalah bentuk akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan kehendak. Harus dipaksakan kayak gitu kan ya. Misalnya ada dua pihak. Kalau terjadinya terjadinya coercion ini ketika misalnya ini ada kepentingan, ini nggak ada, kayak gitu kan ya. Tapi yang ini maksain yang ini, akhirnya yang lemah tadi ngikut sama yang kuat, kayak gitu. Atau nggak contoh coercion kayak apa? Ada yang bisa kasih contoh? Seperti majikan dengan TKI. Ya, contohnya apa? Contohnya kepentingan majikan yang seperti apa yang dipaksakan ke TKI-nya? Dipaksa makan babi, Miss. Ada kalian dipaksa makan babi memang ya?
mbok dipaksa tuh dipaksa naikin gaji gitu ya. Saya nih maksa kalian, saya mau naikin gaji gitu kan ya. Enggak, jangan naikin gaji kami kayak gitu. Ada ya yang maksa gitu ya. Ya, itu contohnya coercion. Misalnya kalau nggak makan, makanya kalau kamu nggak makan daging nih, usah kau makan kayak gitu kan ya. Kalian lapar, makan akhirnya. That's coercion. Artinya kalian sebenarnya nggak mau, cuma dipaksakan. Artinya apa? Ia dilarang berhijab, itu juga contohnya. Majikannya bilang, aku takut lihat kau berjilbab, dia bilang kayak gitu. Harus ikutin aturan majikan. Kalau nggak diturutin, potong gaji. Ya, itu intimidasi ya gitu ya. Karena mereka punya kekuatan tadi kan, kayak gitu. Diwajibkan ikut makanan dia, padahal kita nggak suka. Ya, kayak gitu. Artinya apa? Artinya yang mengakomodasi akhirnya siapa? Yang lemah, kayak gitu kan ya. Ya makanya yang lemah karena yang kuat memaksakan. Itulah coercion. Gitu ya. Good. Pintar kalian. Nah, nggak boleh pakai mukena putih. Ya, kayak gitu. Oke, kalian tau lah gitu. Artinya yang mengakomodasi siapa? Yang mengakomodasi yang lemah gitu ya. Kalian yang mengakomodasi kepentingan yang kuat kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, bentuk yang kedua dari akomodasi adalah kompromi. Oke, yang hitam celia. Oke, bentuk yang kedua dari akomodasi adalah kompromi. Kalian sering kali kan dengar kata dikompromikan lah. Ayo kita kompromi. Kompromi. Apa sih kompromi itu? Kompromi itu kita bagaimana kompromi itu? Ini akomodasi ya. Tadi kerjasama udah lewat. Ya, it's kind of kerjasama juga. Tukar pendapat. Kompromi itu artinya bernegosiasi gitu ya. Ya, ngambil keputusan yang sama. Artinya gini, misalnya apa ya? Kalian mau ngasih contoh? Kita ngertiin sifat orang tua, kita banyak ngalah. Oh, kalau yang kita ngertiin sifat orang tua, kita banyak ngalah itu coercion ya. Karena orang tua lebih powerful daripada kita gitu kan. Akhirnya kita mengakomodasi sifat-sifatnya orang tua dalam bentuk koersi tadi. Nah, kalau kompromi itu apa? Kompromi itu dua belah pihak tuh berselisih misalnya. Akhirnya untuk mengambil jalan tengah, misalnya kecelakaan gitu ya. Kecelakaan. Satu motor lewat sini, mobil lewat sini kayak gitu, tabrakan motor mobil. Kata si mobil bilang, kamu yang salah pakai aturan, kamu yang salah ngelanggar aturan, bilang ke motor. Motor bilang, ya sesalah-salahnya aku kan motor, tetap aja kamu yang salah, kayak gitu kan misalnya kayak gitu. Kamu juga tadi kayak gini. Nah, karena semuanya sangat itu bersikuku gitu, akhirnya dikompromiin. Ya udah, daripada kita pergi kantor polisi makin berat lagi, bagaimana kalau kita kompromiin? Kamu lihatlah, saya ini kerugiannya gini kayak gitu kata si mobil. Kata si motor, saya juga luka-luka gini. Nah gitu, akhirnya setiap pihak tuh memahami. Akhirnya gini, oh ya udah, bagaimana kalau kita komprominya, hasil komprominya misalnya, bagaimana kalau kita ya udah kita sama-sama salah, ya kita sama-sama salah, terus tuh kita urus saja yang punya kita masing-masing kayak gitu. Apa dia contohnya? Pencuri ketangkap, terjadi perselisihan. Artinya digebukin gitu polisinya, pencurinya, gitu Pak. Saya buka mic-nya Tia ya. Enggak. Saya perlu penjelasan. Telah pergi selamanya. Halo. Iya. Gimana maksudnya kamu pencuri ketangkap terjadi perselisihan? Maksudnya gimana?
Mm-mm. Mm-mm. Oh gitu. Oh iya, bisa juga. Misalnya misalnya kayak kayak nenek yang curi buah koko gitu kan ya. Terus ditangkap gitu. Akhirnya harusnya terjadi dikompromiin kan kayak gitu. Ya udah kalian nenek-nenek gini misalnya kayak gitu kan ya. Dia loh nyuri buat 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 makan, miskin loh nenek-nenek nggak ada kerjaan, kasihan kayak gitu. Ya that's kompromi. Kita berusaha memahami perasaan nenek ini kayak gitu, keadaan nenek ini kayak gitu. Ya, that's good. Ya, makasih ya. Oke, itu bentuk kompromi. Nah, lanjut yuk. Arbitrasi. Apa sih arbitrasi nih? Yang bikin sosiologi nih galau tuh istilah-istilahnya. Padahal sebenarnya contoh-contohnya ada semua di kehidupan kita gitu ya. Kayak misalnya, ya kalau kompromi mungkin istilah lebih kita pakai sehari-hari. Tapi kalau misalnya kayak arbitrasi, coercion, kita kan jarang pakai kayak gitu. Karena apa? Karena istilah ini diambil dari bahasa, bukan bahasa Indonesia. Kompromi itu diambil dari bahasa, I don't know, aslinya bahasa Prancis atau Inggris, tapi di bahasa Inggris itu ada namanya compromise. Itulah kompromi. Kayak koersi itu coercion kayak gitu. Kayak arbitrasi itu arbitration kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita kita tahu artinya apa, kalau kita tahu asal katanya itu nggak susah sebenarnya. Oke, lanjut yuk arbitrasi. Arbitrasi itu apa? Arbitrasi adalah bentuk akomodasi apabila pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri. Maka diundanglah pihak ketiga yang netral. Kayak gitu. Nah, dan biasanya pihak ketiga yang netral ini dianggap yang punya wewenang. Nah, siapa yang mau ngasih contoh arbitrasi? Perselisihan dalam rumah tangga yang nggak bisa nyelesain sendiri, kata Tia bilang. Ya, akhirnya siapa pihak ketiganya? Tia? Pihak ketiganya adalah bisa orang tua. Oke. Bisa siapa lagi? Saudara. Saudara itu I don't know, mungkin kalau misalnya saudaranya powerful gitu tuh bisa gitu ya. But kalau misalnya kayak rumah, ya kalau misalnya um, kasus suami istri bertikai, tengkar kayak gitu, ujung-ujungnya ya ke pengadilan, kayak gitu, pengadilan agama. Minta tolonglah sama Pak Hakim. Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan dicerai gitu kan. Tabrak lari, polisi datang. Um, Lebih tepatnya tabrakan gitu ya. Tabrakan terus tuh karena yang dua pihak ini nggak mencapai. Tadi kan kalau kompromi kan mereka mencapai kesepakatan kan. Kalau misalnya nggak mencapai kesepakatan, ya udah kita kantor polisi aja kayak gitu. Nah itu dia namanya arbitrasi gitu ya. Ya, apalagi contohnya misalnya artis-artis tuh paling hobi ke pengadilan itu ya. Masalah hak asuh anak itu juga biasanya ke pengadilan, masalah warisan kayak gitu. Kalau nggak sampai itunya nggak mencapai kesepakatan antara ahli waris, akhirnya mereka ke pengadilan. Itu namanya arbitrasi gitu ya. Oke, yuk lanjut. Yang selanjutnya bentuk akomodasi. Artinya apa yang arbitrasi itu? Artinya yang memberikan akomodasi adalah pihak ketiga, pengadilan, polisi, kayak gitu ya.
Ya, selanjutnya bentuk dari akomodasi adalah mediasi. Sering kali dengar kata mediasi kan? Apa itu mediasi? Mediasi adalah bentuk akomodasi yang hampir sama dengan arbitrasi. Mirip ya. Ada pihak ketiganya sebagai penengah atau juru damai. Tapi mereka nggak punya wewenang. Artinya apa? Tadi kita ambil kasus rumah tangga tadi ya. Jadi kalau di rumah tangga itu, misalnya suami istri bertikai, terus ke pengadilan agama. Di pengadilan agama itu ada yang namanya sidang. Artinya yang dihadapi adalah Pak Hakim dan Pak Jaksa. Kayak gitu kan ya. Mahkamah Hakim, apa namanya? Hakim, majelis hakim kayak gitu. Itu arbitrasi. Tapi nanti sidang pertama, sidang kedua, sidang kedua tuh kata Pak Hakim bilang, kalian pergi ke ruangan lain, mediasi dulu kayak gitu misalnya kan. Hadir lagi gitu kan ya, mediasi. Nah, mediasi ini orang yang nasihatin suami istri ini, ayolah, biasalah dalam rumah tangga ada bertikai kayak gitu, mediasi kayak gitu. Tapi misalnya suaminya bilang, enggak bisa, itu intolerable kayak gitu. Misalnya istrinya bilang, no, itu adalah harga mati kayak gitu, nggak bisa. Nah, yang ngasih mediasi adalah mediator. Mediator nggak punya wewenang, dia hanya semaksimal mungkin membantu kedua belah pihak. Dalam hal ini suami istri tadi misalnya kayak gitu. Nah, terus tuh kalau misalnya mediasi nggak selesai, misalnya tadi kasus suami istri itu, maka sidang lagi, bawa lagi ke hakim, majelis hakim. Nah, nanti yang mediator ngasih laporan, bilang hasil mediasi gagal gitu. Nah, ketika hakim memutuskan talak 1, 2, 3, nggak tahu berapa, itu namanya arbitrasi gitu ya. Karena hakim punya wewenang. Kalau mediator nggak punya wewenang. Mau berhasil atau nggak berhasil mediasi, it depends on yang bertikai kayak gitu. Kayak gitu kan. Tapi kalau arbitrasi itu biar kata istrinya mau cerai, suaminya nggak mau, tapi nggak ketemu kan. Misalnya sampai terakhir ditanya, kamu mau akhirnya, kamu gimana? Mau cerai nggak? Nggak, saya nggak mau. Tanya istrinya, kamu gimana? Mau? Saya nggak mau lagi tinggal sama dia. Udah. Terus hakim memutuskan, oke, saya yang memutuskan. Talak, cerai. Walaupun suami nggak mau, tetap cerai karena itu namanya arbitrasi yang pihak ketiga punya wewenang gitu ya. Kalau si pacar punya cewek lain, I don't know. Kalau misalnya kalian minta tolong orang untuk memediasi atau arbitrasi, kalau menurut saya mungkin bisa jadi kayak pacaran yang mediasi teman gitu kan ya. Si pacar punya cewek lain, terus kamu nyamperin pacar cewek itu, berantem gitu. Ada yang ngasih mediasi. Kalau kalian nggak berhasil masih terus berantem, nggak gagal mediasinya. Kayak gitu. Mungkin bilang, udahlah yang salah bukan cewek ini kok, yang salah pacarmu gitu. Enggak, sama aja kamu gitu. Kayak gitu. Oke. Tapi yang lebih jelas tadi kasus itu ya rumah tangga gitu ya, karena ya jelas banget namanya ada mediasi, ada hakim kayak gitu. Oke. Lanjut yuk. Selanjutnya, yang kelima bentuk akomodasi adalah konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Seringkali kan mendengar kata konsiliasi. Kalau dengar berita tuh, apa sih konsiliasi itu? Konsiliasi adalah bentuk akomodasi yang hampir sama dengan arbitrasi. Salah baca saya. Konsiliasi adalah bentuk akomodasi yang mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang berselisih agar tercapai tujuan bersama. Apa contohnya? Konsiliasi. Ada konsiliasi, ada rekonsiliasi. Biasanya ini dalam peperangan nih biasanya ini. Masih ingat kan cerita Palestina sama Israel?
mereka itu udah nggak tahu konsiliasi, rekonsiliasi, 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 nggak tahu udah berapa kali re-nya konsiliasi itu ya di sana. Ya, itu bisa gitu. Misalnya ya kayak Israel sama Palestina, udah banyak korban mati, ayo kita nanti ada PBB yang mengakomodasi konsiliasi itu, kayak gitu. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, menghadirkan pimpinan dua negara ini gitu, dari Israel sama Palestina. Kasih tahu maunya Israel kayak apa, kasih tahu maunya Palestina kayak apa. Terus nanti proses konsiliasi ini dilihat nanti sampailah ada poin-poin persetujuan. Oh oke. Kita damai dengan catatan 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu misalnya. Nanti lihat aja tahun depan ada lagi mereka yang melanggar hasil konsiliasi itu. Kalau ada hasil konsiliasi yang dilanggar, perang lagi mereka, rekonsiliasi lagi habis itu sama dan seterusnya kayak gitu. Nggak berakhir perang di Palestina sama Israel itu sampai mau kiamat dunia nanti. Oke. Nah, itu contoh konsiliasi ya, perang Palestina. Atau kalian mau kasih contoh lain? Contoh konsiliasi. Keinginannya ada yang mau kasih contoh? Tawuran antar siswa. Oh ya, bagaimana itu? Bisa ya? Tawuran antar siswa, misalnya siswa SMA 1 dengan siswa SMA 2 berantem, dipertemukan. Akhirnya dikonsiliasikan sama guru, misalnya guru dari kedua belah pihak, dari kedua sekolah kayak gini. Kalian kenapa berantem? Misalnya kayak gitu. Ditanya, kenapa berantem? Terus tuh bertanya, oh mereka nih gini loh, ini loh SMA 1 tuh anak-anaknya kemarin itu ngejekin kami kayak gitu. Yang SMA enggak, misalnya SMA satunya bilang, itu loh kemarin temannya kami ditonjokin sama anak SMA sebelah kayak gitu. Terus bilang, tanya kenapa ditonjokin? Mereka loh ngejekin kami pas waktu tanding basket misalnya kayak gitu. Nah akhirnya dikonsiliasikan kayak gitu ya, supporter bola kayak gitu juga. Oke. Nah, banyak contohnya. Nah, nanti ada hasil persetujuannya kayak gitu. Saya dengan Pak Bos ikutin terus Ama ke terapi supaya Ama bisa terus olahraga, Miss. Itu bentuk konsiliasinya bagaimana? Kan kamu nggak bertikai dengan Ama kan? Dan kamu kan nggak ada pertentangan, perselisihan dengan Ama. Jadi kalau menurut saya yang ini nggak termasuk ya. Nah, iya berarti nggak. Biasanya tuh konsiliasi itu terjadi ketika kedua belah pihak bertikai kayak gitu. Misalnya kamu bertikai sama majikanmu misalnya kayak gitu. Nah, yang jadi itu hasilnya misalnya gini, ya kamu bertikai sama majikanmu. Terus tuh tapi biasanya kalau kayak gitu tuh, oh ya yang jadi konsiliatornya tuh agen misalnya kayak gitu. Agen bilang gini, dan akhirnya dicapai kan poin-poin tertentu. Itu bisa disebut konsiliasi juga. Agen sebagai konsiliator. Tapi tadi yang sepak bola, yang perang, yang itu lebih itu ya, lebih ceto banget gitu ya. Oke. Nah, bentuk yang selanjutnya, bentuk akomodasi yang selanjutnya adalah toleransi.
Oh, kalian sering banget dengar kata toleransi. Apa itu toleransi? Contohnya, toleransi itu sendiri kita menghindari perselisihan. Jadi kita biarin orang itulah kayak gitu. Iya ya, nggak apa-apa Citra. Toleransi, misalnya kayak toleransi paling kita sering pelajari dulu pas itu ya, pas pelajaran PPKN ya, PMP. Toleransi antar umat beragama, toleransi antar perbedaan suku, toleransi perbedaan warna kulit, kayak gitu. Debat dengan ama yang salah atau benar tetap. Ya kalau yang debat dengan amanya tetap ngeyel, itu tadi masuk poin pertama, coercion, karena ama punya power, akhirnya kamu yang ngalah, kan? Karena ama punya power, kamu yang mengakomodasi kepentingannya ama, itu namanya coercion. Oke, yang itu tadi bentuk yang pertama ya. Nah, kalau toleransi ini yang keenam sudah kita nih. Kalau yang keenam itu toleransi misalnya, ya toleransi antar umat beragama. Apa nih? Pecahin piring Bu Bos, masih ditoleransi. Tapi lain kali potong gaji. Iya, iya, ya toleransi juga punya batas loh. Kayak gitu ya, misalnya kamu mecahin sekali, oke, si bos toleransi lah ya, mungkin nggak sengaja kayak gitu. Tapi kalau sehari kamu mecahin gelas 5 kali, ya siapa yang mau toleransi? Saya juga nggak mau toleransi. Lu kira bikin satu gelas bisa beranak apa gitu kan? Nah, ya, jadi toleransi pun ada batasnya, istilahnya kayak gitu. Saya bisa toleransi misalnya, adalah nggak saya. Oke, ya tadi itu bagus ya, mecahin gelas sekali, oke, ditolerir gitu, ditolerirkan. Ya, lanjut yuk. Bentuk akomodasi yang ke-7 adalah stalemate. What is stalemate? Stalemate adalah suatu bentuk akomodasi ketika kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan seimbang. Contohnya apa ya? Yang punya kekuatan seimbang. Misalnya kayak dulu tuh, kalau kalian misalnya ingat perang dingin antara Uni Soviet sama Amerika. Dulu sebelum Uni Soviet runtuh menjadi Rusia sekarang dan pecahan-pecahan negara yang lainnya. Nah, Uni Soviet itu jadi bentuk akomodasinya perang gitu ya? Enggak deh, kalau menurut saya enggak deh. Bentuk akomodasi ketika yang itu seimbang, kekuatan seimbang. Jadi kalau misalnya yang kalau menurut saya kayak, saya juga nggak yakin benar yang perang dingin ini masuk nggak ya. Misalnya perang dingin itu nggak perang beneran. Jadi kalian tahu nggak film Star Wars kayak gitu perang bintang kayak gitu, perang Star Wars itu sebenarnya mereka tuh saling saingan gitu loh. Kalau perang dingin tuh ya contoh di perang dingin tuh antara Amerika dengan Uni Soviet dulu tuh, diam tapi saingan, ya kayak gitu ya, diam tapi saingan kayak gitu, diam tapi bertentangan gitu. Misalnya gini di kelas gitu ya, si Wiwin sama si Tia ada pertentangan, istilahnya pertentangan, I don't know, mungkin
dalam belajar atau apa kayak gitu. Tapi sama-sama, misalnya si Wiwin sama Siti sama-sama pinter kayak gitu kan ya di kelas. Jadi karena kekuatannya seimbang, jadi diem-diemin aja kayak gitu. Tapi tetap bersaing kayak gitu. Itu namanya stalemate gitu. Ya, mereka nggak berantem. Ah, ya, betul-betul. Kita belajar diam-diam tapi sama-sama ngejar nilai kayak gitu. Nah, tapi dilihat dulu ya, biasanya tuh iya ya benar ya gitu. Karena biasanya kan kalian kan dianggap punya kekuatan yang seimbang gitu ya. Kalian berada di level yang sama kayak gitu. Itu seimbang gitu ya sama-sama. Ya, good 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 good. Nah, bentuk selanjutnya adalah adjudikasi. What is adjudikasi? Adjudikasi adalah penyelesaian masalah atau sengketa melalui jalur hukum. Ya, oh ini mudah sekali kalian tahu kan? Misalnya sengketa tanah, sengketa tilang, ya, sengketa tanah wakaf, sengketa apa lagi, ahli waris, sengketa apa gitu. Ya, tahu lah ya. Lanjut yuk. Oke. Tadi saya ingatin ulang ya. Bentuk kerjasama, bentuk interaksi sosial yang sifat. Oke, ulangi. Bentuk interaksi sosial ada dua macam. Yang pertama, asosiatif. Asosiatif artinya satu tujuan. Yang kedua, disosiatif. Nah, asosiatif adalah yang satu tujuan. Itu ada bentuknya ada kerjasama, ada akomodasi, dan yang ketiga adalah asimilasi. Nah, asimilasi itu apa? Asimilasi itu adalah usaha-usaha mengurangi perbedaan antara kelompok yang berbeda. Kayak gitu. Apa contohnya? Nanti. Tunggu dulu ya. Sebelum kita mulai, apa contohnya? Ada nggak sini contohnya? Faktor menghambat. Bentar. Nggak ada. Nah, kalau gitu kita ke contoh dulu. Jadi asimilasi itu adalah usaha mengurangi perbedaan. Contohnya gini. Di Indonesia itu kan orang Tionghoa, orang keturunan Cina, itu kan dianggap bukan berasal dari Indonesia gitu ya, dianggap dari negeri Cina sana, mereka datang. Nah, tapi kan mereka kan udah di situ menetap, udah beranak pinak, udah berapa gitu. Dan masih bisakah kalian nganggap mereka itu bukan bagian dari kita lagi? Enggak. Kenapa enggak? Karena selama proses mereka tinggal di Indonesia, mereka telah berasimilasi. Mereka, nggak hanya mereka aja, antara kedua belah pihak, warga Tionghoa atau pribumi Indonesia, berusaha mengurangi perbedaan-perbedaan itu. Misalnya, orang Tionghoa di Indonesia berusaha seminimal mungkin menggunakan bahasa Cina. Mereka pakai bahasa Indonesia. Itu mereka dalam usaha mengurangi perbedaan gitu kan. Ya. Terus tuh, nah itulah yang namanya asimilasi. Nah, terus juga orang Indonesia juga untuk berusaha mengurangi perbedaan dengan mereka, mungkin ini ada contohnya orang Kristen di kampung Islam. Siapa nih Tia? Orang Kristen di kampung Islam. Mereka mengasimilasikan diri gitu ya. Misalnya mereka usaha mengurangi perbedaannya ya, kalau berpacaran di kampung ya kayak gitu juga. Artinya mengurangi perbedaan tuh mengurangi eksklusifikasi diri. Ya misalnya orang Kristen yang di kampung Islam tuh mereka apa ya, mengurangi perbedaannya dengan cara apa misalnya ya,
Hmm, asimilasi di antara misalnya Kristen sama Islam tadi itu mungkin nggak terlalu menonjol-nonjolkan agama gitu. Jadi ketika mereka bersosialisasi, bahasannya nggak lagi agama kayak gitu. Mungkin tentang kehidupan sosial atau apa-apa gitu ya. Jadi eh, identitas-identitas yang mereka punya itu mereka mereka kurangi, artinya tidak mereka tonjolkan kayak gitu. Itulah asimilasi. Nah, asimilasi ini sendiri ada faktor faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, suatu asimilasi akan berjalan dengan baik, akan mudah berjalannya apabila ada sifat toleransi. Misalnya kampung kampung Kristen, orang-orang Kristen yang hidup di Indonesia. Misalnya mereka toleransi ketika orang-orang ini azan, terus toleransi kalau misalnya hari Minggu mereka ke gereja, ada toleransi gitu kan ya. Terus tuh yang kedua, kesempatan-kesempatan ekonomi yang seimbang kayak di bidang ekonomi misalnya. Ini kayaknya contoh yang di orang-orang Tionghoa tadi gitu kan ya. Misalnya walaupun orang Tionghoa terkenal suka berbisnis dan besar-besar bisnisnya, tapi mereka nggak monopoli, tetap ngasih kesempatan kayak gitu. Nah, artinya kasih peluang-peluang berusaha apa ya, mengurangi penonjolan-penonjolan diri lah ya, kasih kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. Kemudian sikap ya saling menghargai, itu sikap terbuka, sikap sikap terbuka kayak gitu, itu juga mendukung gitu. Terus misalnya kayak misalnya orang Kristen sama orang Islam tadi tuh, instead of menonjolkan sifat-sifat, instead of menunjukkan perbedaan, mereka malahan menunjukkan persamaan. Artinya apa? Misalnya instead of bilang ini loh aku Kristen, ini loh aku Islam, tapi mereka bilang ini loh kami walaupun agamanya ini kami sama-sama orang Melayu misalnya kayak gitu. Jadi yang beda-bedanya nggak dibahas, yang samanya aja, itu bisa mendukung asimilasi. Nah, yang mendukung asimilasi lainnya adalah perkawinan campuran. Misalnya orang Tionghoa yang dari Tiongkok sana datang ke Indonesia, akhirnya menikah sama orang pribumi, jadilah Cina peranakan istilahnya kayak gitu kan ya, orang-orang peranakan. Nah, itu juga mempermudah asimilasi. Artinya apa? Ketika mereka dibilang, kamu dasar orang Cina misalnya gitu. Siapa bilang mak gue orang Indo gini kayak gitu. Dari mana kamu tahu kayak gitu? Ya, karena aku campuran. Jadi dia udah tercampur. Jadi nggak ada lagi yang istilahnya eksklusifikasi gitu, nggak ada kayak gitu. Nah, perkawinan campuran. Nah, yang faktor pendukung lainnya adanya musuh bersama dari luar. Misalnya apa ya? Misalnya ada musuh bersama dari luar tuh apa ya? Oh, orang tua nenekmu itu kawin campuran. Ya, oke. Ada musuh bersama dari luar, itu juga bisa mempercepat asimilasi. Tapi contohnya apa ya? Kok saya nggak kepikiran contohnya ya? Bukan kayak gitu. Misalnya kayak gini, misalnya saya dengan kamu kan nggak ada kepentingan gitu kan ya. Saya nggak ada kepentingan sama kamu. Tapi saya punya musuh. Musuh saya A. Kamu juga punya musuh. Musuh kamu A. Kita berdua punya musuh yang sama. Tapi kita berdua tuh nggak ada kepentingan. Mungkin kita nggak kenal. Hanya karena kita punya musuh yang sama, akhirnya kita berasimilasi. Nah, itu contohnya.
Apa ya dalam kehidupan nyata ya? Terorisme, cari duit. Misalnya terorisme gitu ya. Ini semisal Indonesia nggak punya kepentingan sama Malaysia. Ini misal ya, Indonesia nggak punya kepentingan sama Malaysia. Tapi kedua negara ini sama-sama diancam sama teroris. Walaupun mereka nggak punya kepentingan, mereka harus menghadapi musuh yang sama. Akhirnya mereka kerjasama. Padahal mereka tidak ada urusan kan sebenarnya. Akhirnya harus terjadi asimilasi karena mereka harus menghadapi musuh yang sama. Oke, itu faktor pendukung ya. Nah, bagaimana dengan faktor penghambat? Faktor penghambat asimilasi contohnya terisolasinya kehidupan satu golongan tertentu dalam masyarakat. Misalnya gini, nih saya suka contohnya nih. Misalnya transmigran. Kalian tahu kan banyak kali orang Jawa yang transmigrasi ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Tapi ketika mereka bertransmigrasi ke pulau-pulau lain itu, masyarakat setempat nggak dibangun oleh pemerintah. Artinya apa? Masyarakat setempat ditinggalin gitu aja, dibiarin aja hidup kayak gitu. Sedangkan yang datang ini, yang orang transmigran yang datang nih, dikasih tanah, dikasih bibit, dikasih pelatihan ini itu. Ya orang kampungnya marah lah ya kayak gitu. Misalnya orang-orang asli di sana jadi marah kayak gitu karena enak-enak aja kalian datang-datang bawa nggak ada apa-apa, dikasih tanah kami harus kami bebaskan untuk kalian. Sekarang malahan kalian yang istilahnya yang kayak gitu. Karena masyarakat lokal menjadi terisolasi, akhirnya masyarakat lokal bilang, dasar transmigran, nggak ada untungnya kayak gitu. Artinya apa? Tidak terjadi asimilasi antara transmigran dengan warga lokal. Itu contohnya. Jadi faktor yang menghambat terjadinya asimilasi salah satunya adalah ketika satu kelompok itu diisolasi, tidak dipedulikan kepentingannya, kayak gitu. Oke. Nah, contoh yang kedua, faktor yang penghambat kedua adalah kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. Ini sering sekali ya, misalnya ini juga misalnya ada orang transmigran lagi contohnya ya biar enak ya, transmigran datang tapi orang lokal ini nggak tahu, bukan orang lokal, misalnya orang Jawa nggak tahu, misalnya orang transmigrannya, saya balik ya, transmigrannya nggak tahu orang Dayak itu kayak apa sih kayak gitu kan ya, mereka nggak tahu gitu, mereka nggak punya pengalaman menghadapi orang Dayak tapi terus mereka lihat, wah kok kayak gitu ya hidup mereka ya, dan mereka nggak bisa, mereka kan nggak tahu ya, nggak punya ide tempat yang mereka akan tinggali nanti itu orangnya seperti apa, masyarakatnya seperti apa. Nah karena mereka nggak punya pengetahuan itu, jadi mereka nggak bisa berasimilasi, adanya mereka nggak suka, beda kali ya sama kita, akhirnya mereka benci kayak gitu, akhirnya mereka mau memisahkan diri kayak gitu, mengeksklusifkan diri. Nah itu contoh-contohnya yang faktor yang menghambat terjadinya asimilasi. Yang ketiga, perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi. Nah, misalnya gitu juga, kayak transmigrasi lagi tadi misalnya. Misalnya masyarakat pribumi, masyarakat tempat asli itu, misalnya Kalimantan gitu ya, orang Jawa transmigran ke Kalimantan. Orang Kalimantan tuh takut gitu, kalau misalnya orang Jawa datang, nanti mereka datang, udah dikasih tanah, nanti kalau berdagang, kami pula yang susah. Nanti kalau misalnya bertani nanti mereka ada pandai bertani, mereka dikasih pelatihan pandai mereka bertani, nanti kami kesusahan mau jual hasil tani kami karena mereka jual. Ada perasaan takut gitu loh, perasaan takut, curiga sama kelompok masyarakat yang lainnya. Itu juga bisa menghambat terjadinya asimilasi kayak gitu. Oke. Ini kok nggak mau jalan ya? Oke, let me try this. Nah, yang keempat,
faktor penghambatnya adalah, saya extend 10 menit, oke. Yang keempat, faktor penghambatnya adalah perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan tertentu lebih tinggi, jadi eksklusif. Misalnya, saya pasti pakai transmigran juga, misalnya transmigran tadi, kami dari Jawa, kami sekolah, kayak gitu, misalnya bilang kayak gitu. Mereka jalan nggak pakai sendal, kayak gitu. Mereka merasa hebat, misalnya yang transmigrannya merasa lebih hebat. Nah, itu juga bisa menghambat proses asimilasi. Terus yang lain lagi, perbedaan warna kulit. Iya, aku nggak mau kawan sama dia hitam misalnya gitu. Ya, misalnya gitu ya, beda warna kulit. Terus tuh ada perasaan yang kuat tentang grupnya. Aku malas lah sana berkawan sama mereka. Susah nanti lagi beradaptasi. Mendingan kawan sama-sama orang Jawa aja misalnya, kayak gitu. Ya, keturunan orang kaya misalnya. Malas aku berkawan sama mereka, susah kan ya, nanti nggak ngerti mereka gaya hidup kita orang kaya nih kayak apa gitu. Itu kasarannya ya, bahasanya gitu ya. They will not say that, I don't know, maybe they just behave like that. Keluarga apa yang beragama kuat, ya juga ada yang fanatik gitu, nggak usah kawan sama dia tuh ateis, kayak gitu misalnya, kayak gitu. Ya, ada. Jadi menganggap kelompoknya lebih eksklusif kayak gitu, in group feeling. Ya. Yang keempat adalah yang keempat pula. Yang terakhir, yang faktor yang tadi yang 5 udah, warna kulit. Tahu kan, kadang-kadang ya aku malas lah sama mereka itu, kayak gitu kan ya. Hitam kayak gitu, aku malas berkawan sama orang putih kayak gitu, mereka tuh hidupnya kayak mana gitu, kayak gitu, warna kulit. Oke. Yang terakhir yang menghambat proses asimilasi adalah apabila golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang berkuasa. Ya, itu kayak contohnya kayak yang masih contoh transmigran ya. Malam juga nggak sedih. Oke. Misalnya kayak penduduk di Kalimantan sama penguasanya, sama pemerintah diambil tanahnya untuk transmigran. Mereka masa terganggu kan ya. Mentang-mentang kami minoritas di kampung ini, kalian seenak-enaknya aja mau ngambil, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang pemerintah, terus programnya harus dijalankan. Itu juga akhirnya, padahal yang mengambil alih kuasa tanah dari warga itu adalah pemerintah, terus diserahkan ke transmigran. Akhirnya warga lokal itu bencinya bukan ke pemerintah, bencinya ke transmigran. Bilangnya gini, dasar ya, itu tanah aku dulu tuh, kayak gitu misalnya, kayak gitu. Pemerintah yang ngambil, padahal yang ngambil aja pemerintah kan, yang transmigran nggak tahu apa-apa kan. Nah, tapi yang dapat imbasnya transmigrannya. Akhirnya mereka nggak bisa berasimilasi, malah konflik misalnya. Oke ya, itu ya faktor penghambat dan pendukung terjadinya asimilasi dari dua kelompok masyarakat yang berbeda ya. Oke. Nah, tadi bentuk interaksi yang sifatnya asosiatif. Yang keempat adalah akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah proses yang timbul apabila suatu kelompok manusia kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing. Yang entah bagaimana caranya, kemudian kebudayaan asing itu lambat laun diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Itu namanya akulturasi, proses bercampurnya dua kebudayaan, kayak gitu. Iya. Nah, contoh akulturasi itu apa? Contoh akulturasi itu sangat mudah sekali kita temui di Indonesia. Misalnya gini. Misalnya zaman dulu orang Jawa Kejawen itu suka nyajen kayak gitu. Terus masuklah agama Islam. Di agama Islam nyajen nggak boleh kayak gitu. Akhirnya
biar nggak langsung menghilangkan, terjadilah akulturasi. Kalau misalnya kayak apa sih namanya yang acara laut tuh, yang di laut tuh, malam satu suro gitu tuh, sedekah laut ya. Nah, malam satu suro itu zamannya dulu orang kejawen larungan ya, larung. Orang-orang kejawen itu buang sajen ke laut. Akhirnya sama Wali Songo bilang kita berdoa aja, tapi mereka tetap masih ada sajen-sajen gitu kadang-kadang, tapi pelan-pelan gitu. Akulturasi itu mereka bercampur gitu loh jadinya, kedua kebudayaan itu. Tapi akhirnya kebudayaan Islam diterima dan kebudayaan lokal kejawen itu juga nggak sepenuhnya hilang. Mereka akhirnya bercampur. Jadilah itulah yang namanya akulturasi. Ya, membaur gitu ya. Contoh-contoh ya padu. Contoh-contoh akulturasi lainnya misalnya fashion. Fashion itu mudah sekali. Coba kita kan apa ya contoh fashion ya? Pakai hot pen kayak gitu ya. Nah, misalnya pakai hot pen. Pakai hot pen itu kan nggak ada kebudayaannya orang Indonesia pakai hot pen kan misalnya. Tapi nengok-nengok di TV-TV kayak gitu, wih, pakai hot pen gitu. Akhirnya diterima dan orang Indonesia pakai hot pen. Itu contoh juga akulturasi. Terus tuh contohnya rambut dipirangin kayak gitu. Nengok model-model sana bercampur sudah kan kayak gitu. Itu bisa juga kebudayaan-kebudayaannya. Misalnya batik kebaya. Oh, batik kebaya juga bisa akulturasi. Jadi gini, mungkin dulu batik itu dipakai cuma di keraton-keraton. Tapi karena akulturasi budaya, akhirnya sekarang batik-batik dipakai buat kerja kantor. Tapi bentuknya bukan lagi tapih gitu ya, bukan tapih yang kayak dipakai sama nenek-nenek atau dipakai sama sultan-sultan kayak gitu. Tapi bentuknya udah baju gitu kan, udah fashion gitu. Nah, zaman dulu kan batik hanya jarit kan. Nah, karena akulturasi budaya, ya bahkan orang luar negeri, orang-orang dari luar negeri juga pakai batik kayak gitu. Itu akulturasi ya. Ya. Jadi akulturasi itu nggak harus kebudayaan luar masuk ke kita, tapi ketika kita memberi pengaruh ke kebudayaan luar dan kebudayaan luar menerimanya dan membaur, itu juga disebut akulturasi. Kayak batik itu contohnya keren banget tuh. Iya, contohnya. Oke. Nah, hari ini kita cuma bisa membahas bentuk interaksi yang sifatnya asosiatif. Artinya yang bentuknya sejalan, searah. Minggu depan kita akan membahas bentuk interaksi sosial yang prosesnya disosiatif. Oke, kalau ada waktu di rumah boleh dibaca dulu yang bab disosiatifnya biar nanti ketika di kelas mau kasih contohnya lebih mudah, lebih banyak, lebih variatif kayak gitu ya karena kalian udah baca duluan kayak gitu. Oke, udah ya, sampai sini dulu ya. Udah pertanyaan nggak? Biar ngakak lagi. Iya. Cari contoh yang seru-seru biar kita bahasannya seru-seru. No homework. Baca aja itu bagian proses disosiatif di rumah, cari contohnya biar di kelas cepat selesainya. Kayak gitu. Biar contohnya banyak, variatif. Terus bisa kita bertukar pikiran sama-sama. Oke. Udah ya, makasih ya. See you on hari Selasa ya bahasa Inggris. Oke. See you. Sakti kali aku tidur 2 jam aku hari ini. Nggak ngantuk sekarang. Panas